Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyana Hidayat, peserta PKDP 2026. Pada hari ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang praktek mengajar. Selamat menyaksikan. Ya, baik, terima kasih semuanya, para mahasiswi yang hadir pada perkuliahan kita. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, sebagaimana yang sudah disampaikan terdahulu bahwa perkuliahan kita tentang keuangan mikro syariah. Jadi beberapa hal yang harus dipahamkan oleh para mahasiswa. Kalian belajar itu adalah ada pemilahan, yaitu tentang hukum ekonomi syariah. Kalau ekonomi berbeda dengan hukum, jadi sudut tinjaunya dari hukum ekonomi. Jadi para mahasiswa ini harus sudah paham dulu di situ. Jadi di titik berangkatnya. Perkuliahan kita sesuai dengan RWS yang sudah Bapak bagikan ke kalian, itu yang paling dasar, yaitu tentang landasan hukum dan prinsip syariah, landasan hukum. Kemudian sesuai dengan materi perkuliahan kita, tadi sudah di absen ya, tadi sama kosmanya ya, jadi nanti kami setorkan ke Bapak, kemudian ke akademik juga ya, sebagai kehadiran di perkuliahan. Bahasan kita tentang di perkuliahan ini landasan hukum. Nah, kita sesuai dengan kaidahnya, syariah itu adalah sumber utamanya itu Al-Quran dan As-Sunnah. Bedakan As-Sunnah, Al-Hadis, apalagi istilahnya khobar. Itu istilah-istilah yang merujuk kepada satu titik tetapi berbeda pemaknaan. Ada sunnah, beda lagi dengan sunnah ya, jadi itu harus dipahamkan. Kemudian tentang pembiayaan mikro syariah, kita kadang-kadang juga ada istilah UMKM. UMKM itu apa kira-kira? Siapa yang ini pengertian UMKM? Usaha menengah kecil. Ada yang lebih lengkap lagi? Usaha mikro, kecil, menengah. Nah, kita kadang menyebutnya sebagai satu kesatuan, tapi itu sebenarnya terpisah. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, itu merujuk kepada omset dan kekayaan. Jadi usaha mikro itu pada tingkat kekayaannya 50 juta kekayaannya. Jadi kemudian omsetnya 300 juta. Kemudian usaha kecil itu 50 juta sampai 500 juta. Omsetnya perputaran usahanya 300 juta sampai 2,5 miliar. Kemudian menengah 500 juta sampai 10 miliar. Omsetnya 2,5 miliar sampai 50 miliar. Jadi itu titik berangkatnya kita harus paham pengertian mikro, kecil, dan menengah itu. Jadi tidak jadi satu kesatuan yang usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian landasan yang tadi yaitu Al-Quran. Al-Quran itu prinsip dasarnya bahwa sumber dalam ini adalah perintah Allah untuk melakukan jual beli. Nah, nanti jual beli ini juga kembali ke ada faktor jual beli yang dibolehkan dan jual beli yang dilarang. Jual beli yang dibolehkan, jual beli yang sesuai dengan syariah. Yang tidak sesuai dengan syariah, jual beli yang terkait dengan riba, penambahan nilai terhadap satu barang. Ya, jadi itu nanti bahasan berikutnya ya. Nah, kemudian yang tadi bahasan itu landasan hukum itu Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijma, kemudian qiyas. Nah, nanti para mahasiswa harus paham pemahaman di situ. Apa Al-Quran, sudah jelas Al-Quran rujukannya, kemudian hadis Rasulullah yang sahih, kemudian ijma itu adalah keputusan atau kesepakatan para ulama ya. Kemudian qiyas adalah apa? Qiyas itu perbandingan. Jadi seperti zakat ya. Zakat fitrah itu di kita kalau di Saudi itu zaman Rasulullah apa ya zakatnya? Korma
makanan pokok. Jadi dikiaskan makanan pokok ke makanan pokok yang ada di satu tempat. Jadi kita makan pokoknya kurma begitu. Makan pokok kita adalah nasi. Kalau di Sunda atau di Jawa Barat, di tempat lain bisa sagu, bisa jagung gitu. Jadi itu merujuk ke makanan pokok. Baik, itu supaya tidak terlalu melebar dulu. Ini kaidah-kaidahnya sekarang ya. Kaidahnya ada qawaid fiqhiyah. Qawaid itu atau kaidah. Kemudian ada maqasid syariah. Jadi kaidah dan maksud-maksud dari syariat. Nanti ini dijelaskan lebih lanjut. Kemudian prinsip dasar daripada maqasid syariah itu yaitu menjaga agama atau hifdzuddin. Ya, kemudian menjaga perlindungan terhadap agama, kemudian jiwa, akal, keturunan dan harta. Ya, jadi 5 hal itu yang bagi kita di ekonomi syariah itu adalah terlewatkan. Apa perlindungan agama itu yaitu segala sesuatu sesuai dengan apa yang sudah digariskan. Jiwa jangan merugikan orang, misalnya dengan riba itu membuat orang menjadi rugi. Ya. Itu pemahaman dasarnya. Kemudian berikutnya menjaga akal. Jadi sesuatu yang harus menjaga akalnya seperti jualan orang menjadi tidak punya keturunan. Jadi itu hal-hal yang harus dijaga. Kemudian hal-hal yang lain yang harus dihindarkan itu riba, gharar, dan riba itu penambahan. Kalau gharar itu ketidakjelasan, penipuan ya. gharar. Gharar itu sesuatu yang tidak jelas. Jadi, jalan. ya mau menjual sesuatu tapi barangnya belum ada, pokoknya ada lah gitu. Nah itu tidak boleh. Itu gharar. Atau apalagi spekulasi ya. Bukan. Gharar itu 1 kilo jadi ditulisnya setengah kilo itu bisa apa langsung. Nah itu namanya gharar. Kalau maisir judi. Berarti kalau judi itu adalah sesuatu yang diharamkan. Sesuatu ya diharamkan iya. Akal mungkin tidak bisa akal ya Pak kalau judi. Judi itu mah kata rumah irama mungkin. Oh iya, judi. Jadi maisir itu sesuatu yang pertaruhan. Ya mungkin kita nanti bisa teliti seperti arisan itu termasuk pertaruhan, ketika gharar atau maisir. Itu analisis yang para mahasiswa harus lihat. Judo lah sekarang Ya kalau judo itu lah lebih jelas sesuatu yang. Tetapi kan ya itu sudut pandang, makanya mahasiswa hukum ekonomi harus paham. Jadi itu beberapa hal prinsip yang harus dijaga dalam landasan hukum itu prinsip dari ekonomi syariah. Jadi, itu kira-kira beberapa hal yang mendasar sebenarnya yang harus dipahamkan oleh kita. Pertama landasan hukumnya Al-Quran, hadis. Di samping tentu saja di kita adalah fatwa Dewan Syariah Nasional dari MUI, di mana perjalanan syariah itu harus diatur, diawasi oleh Dewan Syariah Nasional dari MUI. Ya, keterlibatannya nanti di bank-bank syariah. Kira-kira itu hal-hal yang harus dipahamkan oleh kita sebagai mahasiswa, pengertian pengertian utamanya. Supaya tidak terlalu panjang karena poinnya banyak. Jadi nanti para mahasiswa diharapkan paham itu, memahami. Kemudian hal yang paling di ini prinsip syariah itu yaitu ini peraturan perundang-undangan. Nah ini prinsipnya keadilan atau adil, kemitraan syirkah atau syirkah ya, kemudian transparansi as-siddiq yang benar ya, kebenaran, jadi sesuatu yang terbuka. Kemudian maslahah, yaitu kemaslahatan. Yang terakhir adalah larangan tadi riba, gharar dan maisir. Kemudian tentang qawaid fiqhiyah
Ini kaidah yang nanti ini istilah usul fikih yang harus dipahamkan oleh para mahasiswa nanti di perkuliahan berikutnya dianalisis. Yang utama adalah bahwa dalam bidang hukum itu al aslu Filas. Fil ibadati al ibahatu fil muamalah. bil muamalah ya, bil muamalah. Segala sesuatu dalam kegiatan keseharian itu dibolehkan dalam Islam itu sampai ada dalil yang melarang. Berbeda dengan ibadah. Kalau muamalah sok lakuin aja, mau apa aja di dunia ini lakuin sampai ada sesuatu yang melarangnya, itu dalil usul fikih. Tapi kalau ibadah kamu jangan ini jangan itu sampai ada Jadi yang bolehkan. dalil yang membolehkan atau yang memerintahkan, ya. Jadi itu pahamkan antara muamalah dengan ibadah. Itu hal-hal yang mendasar yang nanti yang lainnya ini ada disampaikan, ya. Ini belada roro, belada duro, wala diro. La darara wala dirara. Nah, ini pelaparan tidak boleh menimbulkan bahaya, tidak boleh membahayakan. Kemudian yang terakhir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Nah, ini kemudian makosid tadi sudah disampaikan. Kemudian ini terakhir simpulannya, ya. Jadi perkuliahan kita ini, ini tadi referensinya terakhir. Ya, jadi ini hal-hal yang nanti para mahasiswa harus dipahamkan dari perkuliahan ini, yaitu para mahasiswa harus punya jiwa analisis terhadap produk keuangan syariah. Jadi tadi di awal disampaikan pahamkan tentang mikro keuangan dan syariah. Itu beberapa hal yang bisa Bapak sampaikan tentang perkuliahan kita, nanti diperdalam lagi di perkuliahan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Ya ada ya? Cukup ya, cukup lah. Nanti para mahasiswa belajar sendiri memperdalam. Terima kasih untuk perkuliahan kita tentang keuangan mikro syariah. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.